Let's go, fellas! Remember, explicit content. Let's go. Oke, jadi sebelumnya ini ada apa nih gitu kan? Kok ada 3 orang gitu kan? Apakah gay threesome gitu kan? Atau apa nih gitu kan? Ya. Ya, jadi di sini ada anggota Centauri namanya Aldi. Yoi. Di sini nih ada special guest dari PT Gojek Indonesia. Ya, namanya Patrick. Ya, jadi ini konten baru dari Centauri, namanya itu Critical Talker, yang dimana kita ngebahas suatu hal di Indonesia yang trending. Jadi pembahasan kita kali ini adalah PSBB. Perikatan bangsa-bangsa. Enggak. PBB. Jadi bagi yang belum tahu gitu kan apa PSBB gitu kan, ada yang di komentar nih Kak, apa PSBB Kak gitu kan. Sebelum itu kita kasih dulu apa PSBB nih. PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Kayak pihak-pihak kayak polisi gitu, mereka pada ngumpul di satu tempat untuk melakukan razia PSBB. Jadi ya Nabosem ditangkap. Bukan anjing, itu razia biasa itu. Enggak serius men, emang gitu men, PSBB itu emang gitu anjing. Ya, emang sistemnya kayak gitu. Jadi polisi itu razia sama enggak serius, Pak. Enggak serius. Enggak anjing. Enggak serius, coba kamu cek ada razia PSBB. Diserut anjing. Dari mobil bentak-bentak, oh terjaring razia PSBB. Emang ada razia PSBB nih kok? Oh, emang ada. Anjing. Emang ada. Ya oke, kita Ini PSBB itu menurut kamu nih Pat, gimana nih? parah banget, orang-orang nggak bisa diatur. Minoritas orang Indonesia itu kan udah melakukan PSBB atau bukan PSBB juga sih. Kalau di tempat-tempat yang belum kena PSBB tuh kayak social distancing gitu ya, physical distancing di rumah sendiri, nggak ngapa-ngapain sampai berbulan-bulan. Tapi yang lain pada keluar men, kayak contohnya di MC di Sarina kemarin itu loh. Wah, terus kayak pembukaan bandara di Jakarta, waduh itu parah banget men. Tapi mereka kan punya alasan tersendiri kenapa mereka keluar rumah gitu kan? Ya, Ya iya dong. Kayak kita ke rumah dia sekarang. Ya kita keluar. yes. Kalian salah, saya nggak salah. Kalian Kecam. Ya, tapi kan kita ya benar-benar mengikuti safety lah gitu kan. Kita ini tangan sampai lembab banget nih gitu kan. Ngapa-ngapain semprot sanitizer, ngapa-ngapain pakai masker, mana-mana pakai masker gitu kan. Jadi bagi yang belum tahu ini orang, ya ini tolong jelaskan berapa lama Anda sudah tidak keluar. Ya mungkin sebulan lebih lah. Keluar rumah beli teh aja udah senang banget. Ya, jadi gue 2 bulan gitu kan, udah benar-benar gak keluar rumah gitu. Keluar ya paling beli apalah gitu kan, beli sabun. Ya beli sabun. Beli peralatan mah. Kan gue selalu buat instastory kayak gini nih. Gue selalu buat instastory gitu kan. Jadi muka lu ntar ditutupin pakai ini. Oke, nggak apa-apa. Apa yang sedang dirasakan sama orang-orang itu kan. Nah, dan banyak banget nih pada nyuruh bahas corona. Dan campingnya lagi nih nyuruh bahas konspirasi yang dimana gue nggak tahu apa-apa tentang konspirasi men. Kan udah Gue nggak mau. Ya cara-cara lu duduk sore banget anjing. Ya jadi kan ada banyak banget nih yang request itu kan, bahas corona dong Kak, bahas corona bang, bahas corona nih, ini nih. Jadi gue nanya ini ke beberapa temen gue, dan ya banyak yang respon, cuman beberapa doang yang gue bakal masukin di sini. Ini nih gue tanya kayak gini nih, maaf nih mengganggu waktu kamu bentar. Saya meminta pendapat kamu tentang berita-berita dari media mainstream soal pandemik virus COVID-19 dan pendapat kamu terhadap media mainstream tersebut bagaimana. Nah jadi kayak gini nih, yang kita bakal bahas poinnya itu tentang berita dari media mainstream. PSBB kita kesampingkan dulu nih. Jadi sebelum kalian marah-marah di komentar, sebelum kalian nyerang-nyerang kita gitu kan, sebelum kalian kecam kita nih, sekali lagi nih, ini cuma pendapat kita masing-masing. Kalau salah dikoreksi gitu ya, tolong dikoreksi gitu. Ya jadi tolong bacakan yang pertama, jangan disebutin nama. dari Jangan disebutin nama anjing. Kalau menurut saya nih, sekali lagi ini pendapat pribadi di mana saya bukan ahli virologi, dokter, intelijen dan sebagainya. Kalau perspektif saya tentang media mainstream dalam hal ini, kenapa harus berita-berita yang nakut-nakuti yang sering diposting? Lupa kalau jurnalis harus seimbangin both side of the topic. Kalau menurut aku sih, kenapa media mainstream ini tidak mengkaji dulu, jadi agar masyarakat itu dapat mengambil hal positifnya gitu loh. Kenapa mereka malah memunculkan topik yang begitu keras sehingga masyarakat itu takut akhirnya? Kalau menurut aku sih, ini yang dibilang menakut-nakuti itu baik juga sih. Enggak sih. Wah, parah. Bukan itu juga. Pemerintah kan awalnya kan
Ini kan kita lihat yang dari pendapat pertamanya. Nah, pemerintah kan tujuannya kan bukan untuk menakut-nakuti dulu. Dia kan menjabarkan berita yang kasusnya naik melonjak segini, kematiannya segini, dan sedikit diberitakan yang sembuhnya atau yang selamat dari wabah itu gitu loh. Nah, tujuan utama itu bukan begitu. Ya melancarkan PSBB mungkin kan, untuk melancarkan PSBB agar Ya tapi nggak gitu juga sih masyarakatnya. menurutku. Tapi ya masalahnya berita kayak gitu tuh bukan membawa dampak positif juga gitu loh. Kan kita walaupun gitu ya kembali ke masyarakatnya sendiri sih. Cuma tidak memberi dampak positif gitu loh bagi orang yang tidak mencerna secara langsung. Padahal kan seharusnya berita seperti itu tuh nggak boleh langsung dipercayai. Harus dicerna dulu sampai matang, benar-benar matang baru kita masukkan. Nah, iya makanya ya lalu aja deh dikasih tahu misalnya yang melonjak naik misalnya virus corona ini melonjak gitu kan, angka kematian gini, apakah lalu nggak takut gitu kan? Ya otomatis takut lah. Ya, diam di rumah, PSBB lancar jadinya. PSBB lancar, mental breakdown. Cuy, gini deh. Lau kan udah gak keluar rumah berapa lama nih? Udah sebulan lebih lah itu ya. Udah itu aja sebulan lebih gitu kan. Stres gak? Lumayan sih, Pak. Ya itu dia makanya yang gue bilang gitu, kalau takut ya udah takut, diam di rumah, pas diam di rumah stres. Udah stres lagi nambah takut gitu. Gimana ya? Kan ya. Udah fix emang tuh kaum elit indie. Kalau perspektif saya tentang media mainstream dalam hal ini, kenapa harus berita-berita yang nakut-nakuti yang sering diposting? Lupa kalau jurnalis harus seimbangin both side of the topic. Oke gini, memberitahukan bahwa virus corona dan kasus yang menderita dan yang sembuh itu dibalancein aja gitu loh. Itu baru mungkin bisa menerima. Gimana maksudnya dibalancein aja? Kalau dia bilang harus dibalance gitu kan? Iya kan harus dibalance gitu kan? Berarti kalau anggap yang matinya 1000, yang sembuhnya itu 200, harus dibalance berarti dong? Bukan juga sih. Ini salah mulu nih mau ngomong nih, gimana mau ngomong jadi. Lu soalnya bilangnya kayak gini, Bos. Lu bilangnya kayak harus dibalance, ya kan? Lu Iya, harus dibalance kan? beritanya maksudnya bukan virusnya yang anunya gitu loh. Beritanya maksudnya beritanya apanya gitu. Yang dikabarin misalnya yang kasus yang terkena ini segini, misalnya dikasih tahu juga yang dikasih tahu juga ya kabar yang baiknya juga gitu. Tapi kalau anggap kabar yang Yang bener kan, dia harus diseimbangin itu kan. Both side of the topic kan emang kan. Jadi pendapat kita masuk dong. Ya udah, next. Anjing gue ya udah next itu aja anjing. Itu gue udah kayak yang di sininya belum kan tadi? iya udah tadi. Lanjut dulu. Jadi Jadi yang gue maksud itu jangan ntar lanjut dulu nanti omonganku dong di Jadi gini, setelah apa namanya? Sampai mana tadi? Sampai jangan ketawa. Kontol. Ya mengabaikan. Woy. Jadi maksudku itu adalah aku yang ketawa kenapa dia nyalain aku dong. Aduh, ini serius nih. Orang-orang nih banyak yang membicarakan soal ini makanya. Oh iya, kita kan ambil sisi jenaka. Kalau menurut saya pribadi ya Bay, di saat seperti ini media itu punya pengaruh besar bagi masyarakat dalam peran memberi informasi, dan saya sendiri juga ngikutin perkembangan tentang wabah corona ini. Tapi kita juga perlu tahu kalau kita bisa percaya 100% sama semua yang diberitakan media. Sebagai masyarakat cerdas, kita gak bisa telan mentah-mentah semua yang media beritakan. Lebih baik kita saring dan lakukan observasi sendiri tentang keakuratan berita yang mereka informasikan. Jangan gampang percaya. Ini setuju. Nah, setuju banget gue. Ini setuju. Nih, selanjutnya nih. Baca. Pendapat saya tentang media yang suka nyebarin berita tentang meninggal karena corona atau di kota ini paling banyak yang positif COVID-19. Tolong janganlah kayak menghebohkan banget itu buat mental orang yang sakit itu mikir bahwa dia bakal meninggal. Orang yang yakin dan percaya pasti itu akan terjadi pada dirinya karena dia kayak udah nggak ada semangat lagi buat sembuh. Kasihan kan, apalagi kebanyakan yang sakit orang yang lanjut usia karena daya tahan tubuhnya udah berkurang. Iya, karena gini ya, Bos. Dengerin gua lo. Gue udah mulai gimana ya? Udah mulai agak geram gitu, udah. Wah, corona. ini deh. Lu lihat Instastory gue dulu ini. Scroll Instagram, terus baca komen kayak gini. Ya, jadi itu Instastory gue. Ada yang komen gitu loh. Yang paling banyak terkena COVID-19 itu di sini loh. Karena orang-orang bodoh kayak gitu emang menyebar ketakutan gitu loh. Dia orang-orang yang tidak melihat dalam banyak berita gitu loh. Dia istilahnya kayak ini ngeliat berita ini udah, ini percaya udah fix. Oke, ini bener. Dia nggak lihat berita yang lain gitu loh. Nggak, padahal berita kayak gitu tuh nggak semuanya benar gitu loh. Nggak semuanya benar, betul. Sama kayak yang dibilang yang sebelumnya tadi itu, jangan telan mentah-mentah gitu. Sebagai masyarakat yang cerdas, jangan ditelan mentah-mentah gitu.
relate kan. Jadi kayak emang orang-orang tolol kayak yang di story gue yang kemarin, cari Instagramnya anjing. Serius, gue bener-bener gimana ya, orang-orang yang menyebar ketakutan gitu kan di kolom komentar gitu kan. Orang yang cuma baca satu berita ya udah gitu loh, orangnya itu ya udah gitu loh. Mungkin Tuhan di atas sana pasti nyiptain dia ya udah gitu loh, seadanya gitu loh. Nih akhlak, nih ilmu nggak bisa. Terus yang ini nih, masalah berita tentang meninggal karena corona dan di kota ini. Pasti ada berita gitu kan, di setiap daerah gitu kan, orang yang meninggal di kota ini karena corona. Ada maksudnya disebutin jumlahnya. Oh jumlahnya. Dan otomatis kan, nah ini nih yang seharusnya kita perdebatin sekarang ini. Oke. Kenapa harus nampilin jumlah? Oke, aku setuju. Sekali lagi nih, ini pendapat kita masing-masing. Pendapat kita masing-masing, ya mungkin. Kalau salah dikoreksi. Ya. Aku setuju kalau beberapa kota, misalnya di kota A misalnya disebutin jumlah yang terkena virus tersebut misalnya gitu kan, agar kita mengetahui kota A misalnya ini udah tahu banyak yang terkena di sana nih, ya udah kita kayak menjauh dari sana gitu loh, karena sudah tahu banyak yang terkena. Oh, jadi maksudnya itu untuk meminimalisir penambahan gitu. Banyak yang kena gitu loh. Oh, ya juga sih. Tapi di sisi lain ya, untuk apa media itu menampilkan angka? Karena kenapa tidak memberitahu bahwa di daerah ini telah terinfeksi corona? Itu aja gitu loh maksudnya. Bukan terinfeksi, maksudnya kayak telah diidentifikasi ya, beberapa dari masyarakatnya terkena virus corona. Iya, tapi nggak menyebutkan jumlah gitu loh. Iya. Jadi agar kayak gitu. Agar masyarakat itu tidak terlalu resah sekali gitu loh. Agar masyarakat itu tidak, mentalnya itu ngedown gitu loh. Iya, kalau nggak gituin juga kan bakal kena di sini nih. Oh ya udah paling 1-2. Ya pasti ada pemikiran hal seperti itu. Ya ngerti gitu. Gimana ya? Kalau disebutin jumlah, misalnya yang terkena di sini 500 orang misalnya gitu, ya kita jadi takut buat kesana. Nah, tapi nyatanya sekarang kayak gimana di Indonesia coba? Ya nggak tahu, nih tanya aja. Gue bingung main sama masyarakat itu nyatanya kayak gimana gitu. Ini kayak nyerahin ke masyarakat semua aja, bukan pendapat kita nih. Ya kalau ya bener, hasilnya bakal sama aja. Karena kenapa? Karena dumb people itu gitu loh. Karena ya emang orang-orang bodoh kayak gitu. Ya udah kita next aja gitu kan, langsung to the point itu kan. Pokoknya bye, saya percaya kalau virus anjing ini dibuat tim elit udah. Ya selesai bahas ini kan ya. Tidak mau perdebatan ya. Lihat nih, baca. Para pembeli cemas, seorang kasir terbukti positif corona. Wah. Dan kalian lihat di sini tuh rame banget gitu. Emang bocah-bocah kambing, tolol, dajal kayak gitu loh. Udah kambing jadi tolol, dajal gitu loh.